Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna husnal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azakumullah, di hari ini, hari Rabu ba'da maghrib, bertepatan tanggal 20 Safar tahun 1447 Hijriah, 13 Agustus 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pembahasan matan dari akidah At-Tahawiyah. Sebelumnya kita ingatkan bahwasannya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dirasakan oleh negeri kita ini. Kalau kita lihat di bulan ini 80 tahun yang lalu, Indonesia diberikan suatu nikmat dan itu disebut di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi memang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kita kemerdekaan negara kita. Lihatlah negeri yang saudara-saudari kita yang berada di belahan bumi yang lain, di Gaza. Kita perhatikan bagaimana mereka akan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika tidak tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka disyariatkan untuk hijrah ke Madinah agar tenang beribadah kepada Allah, agar tenang beribadah kepada Allah, tidak ada rasa takut, ada rasa keamanan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Dan sedikit kita perhatikan bagaimana masyarakat kita kalau sudah memperingati 17 Agustus ada saja kreativitas mereka. Tentunya yang kita tahu panjat pinang, lomba sepak bola bapak-bapak pakai daster, dan lomba anak-anak dengan berbahagia, sukacita dan seterusnya. Anggap saja itu mubah, akan tetapi yang kita tidak setuju yaitu misalnya panjat pinang. Sudah azan, badannya masih hitam-hitam dengan oli atau gomok. Kapan kita beribadah kepada Allah? Kapan kita akan sholat maghrib? Apakah dengan seperti itu kita isi kemerdekaan ini? Jadi bukan kita kan happy, ini bahagia dengan ini, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi yang kita inginkan adalah rasa syukur
kepada Allah, tentunya dengan beribadah yang dimulai dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya jihad itu ada 4 tingkat. Jihad itu ada 4 tingkat. Yang pertama adalah jihad bersungguh-sungguh ketika mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kebenaran. Dan dengan itulah akan tercapainya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu jihad bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang telah diketahui. Itu sebenarnya orang yang berilmu adalah mengamalkan apa yang diketahuinya, bukan sekedar khasanah ilmiah, saya mengetahui ini mengetahui hukum ini dan seterusnya, saya mengetahui dalilnya, saya menghafal ini dan seterusnya. Tidak, akan tetapi yang ilmu yang sebenarnya, orang yang berilmu, orang alim rabbani, mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berjihad, dia berjihad di dalam berdakwah. Harus ada kesungguhan di dalam berdakwah. Kalaulah tidak ada di antara kita yang berdakwah di dalam kebenaran, maka tidak akan sampai kebenaran ini kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak akan sampai. Dan walhamdulillah di zaman kita banyak sekali sarana dan prasarana untuk sampainya ilmu tersebut. Di antaranya yang kita lakukan di malam ini, mudah-mudahan Allah memberkahi usaha kita, memberikan ganjaran yang besar, yaitu majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmiah. Kemudian dan tidak dipungkiri juga di zaman kita ini dengan media. Dengan media di handphone kita bisa mendengarkan kajian-kajian dari penjuru dunia. Misalnya live dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu bisa kita saksikan di zaman sekarang dengan modal handphone dan dengan modal tentunya paket kuota kita harus ada, wifi. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan masih banyak sarana-sarana yang tentunya Allah mudahkan kita di zaman ini untuk bisa memperoleh ilmu, memperoleh kebenaran. Dan yang terakhir yaitu jihad dalam kesabaran. Karena ketika belajar itu butuh kesabaran, ketika beramal butuh kesabaran, dan ketika berdakwah butuh kesabaran. Sabar terhadap musibah, coba, dan sabar atas gangguan manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah tidak luput dari gangguan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi harus sabar. Dan itulah yang harus ada. Sabar itu harus ada di dalam diri seseorang agar dia bisa tetap berjalan di atas kebenaran, bisa mengamalkan terus-menerus istiqomah, dan tetap dalam keadaan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah, dalam surah Ali Imran, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang diadakan di antara manusia, dikeluarkan di antara manusia, yang tugasnya adalah memerintahkan kepada kebenaran, amar ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Itu yang menyebabkan umat ini baik, yaitu dakwah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat dakwah. Mengenai rasa syukur tentang kemerdekaan ini, kita isi dengan hal yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan itu menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur, dan tentunya yang dijelaskan bahwasanya orang-orang yang benar-benar merdeka adalah merdeka dari penyembahan kepada selain Allah. Itu benar merdeka, dia tidak terikat lagi.
yang mengikat hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak menjadi hamba di dunia, dia tidak menjadi hamba dinar, dia tidak menjadi hamba dirham, dia tidak menjadi hamba-hamba kecuali jadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini insyaallah adalah pertemuan kita yang ke-54 ya. 54 yang insyaallah kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Maka untuk itu mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhol. Tapi dah nyimak belajar. Sudah dibuat pula judulnya kan. Takutnya salah. Ini contoh yang rajin belajar. Nah, itu hanya sekedar motivasi saja. Poin 202, halaman 66. Tafadhol. Waman ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirin min kulli danasin wa dzurriyyatihi muqaddasin min kulli rijsin faqad bari'a minan nifaq. Artinya, barang siapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau yang suci dari segala perbuatan keji, dan keturunan beliau yang suci dari segala perbuatan yang kotor, maka orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Baik, barakallahu fiik. Jangan masuk hati pula nanti besok nak datang lagi nak syuting lah seorang katanya. Baik, Imam Ja'far At-Tahawi melanjutkan pembahasan dalam matan Aqidah At-Tahawiyah yang itu adalah susunan dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam poin-poinnya, dan kita berada pada poin pembicaraan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci, kemudian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, bahwasanya apabila menyinggung terhadap yang kita sebutkan tadi, tidak boleh itu perkataan yang keji, yang mencela dan seterusnya. Apabila seseorang mengatakan perihal yang keji, mencela, perkataan yang kotor, seperti Aisyah dan Hafsah itu adalah semacam yang wanita tidak beres, misalnya penzina misalnya, waliyadzubillah, maka itu di dalam hatinya berarti ada kemunafikan. Yang boleh disebutkan adalah tentang sahabat Nabi, kemudian ahlul bait, yang kita sebutkan ahlul bait adalah tentang kebaikan, jangan sampai tentang keburukan. Dan ini juga bab ini, pembahasan ini juga membantah orang-orang Syiah Rafidah yang diperakasai oleh Abdullah bin Saba dengan keyakinan-keyakinannya, dan bahkan mereka menamakan dirinya Ahlul Bait, dan perkumpulan Syiah di Indonesia itu Ahlul Bait Indonesia. Akan tetapi itu adalah ajaran Syiah, tidak ada sangkut pautnya dengan yang kita bahas, keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sebuah riwayat kata Zaid bin Arqam, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami pada suatu hari, yaitu bima yud'a khumma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam
setelah Nabi SAW, jadi itu Nabi itu berada di antara baina Makkah wal Madinah faqal. Jadi setelah Nabi SAW memuji Allah, menasihati, dan setelah itu beliau bersabda, amma ba'da. Kemudian kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana basyaru yushiku ayyatiyani rasulu rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah tersebut, aku hanyalah manusia biasa. Hampir datang seorang utusan Rabbku dan aku akan memenuhinya. Fa ujib rabbi. Lalu kata Nabi, wa inni tarikun fikum thaqalain. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kalian dua pedoman, yaitu kata Nabi, awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, fihil huda wan nur. Di dalam kitabullah itu terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan cahaya. Itu Al-Quran itu. Pedoman, di dalamnya terdapat huda wan nur, petunjuk dan cahaya. Fakhuzuhu bi kitabillah wastamsiku bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah kitabullah itu. Maksudnya bukan diambil mushaf, enggak. Maksudnya dipelajari, ditadaburi, dipahami apa yang dimaksud dengan ayat ini, apa yang dimaksud dengan ayat itu. Lalu ada perintah di dalamnya diamalkan, dan apa larangan di dalamnya itu ditinggalkan. Itulah fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada kita semuanya, kepada manusia. Dibaca, dihafal, ya, akan tetapi buahnya adalah amalan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika di zaman Nabi SAW kami belajar Al-Quran itu 10 ayat. Setelah memahami 10 ayat lalu kami amalkan, lalu pindah ke 10 ayat berikutnya. Begitu. Jadi terus belajar, mengetahuinya, hukum-hukumnya, diamalkan. Jadi bukan hanya cukup hafalan atau dibaca saja. Memang itu kebaikan, itu suatu kebaikan. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Masih ada tingkatannya, masih ada lanjutannya. Dan murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari generasi tabi'in seperti Mujahid dan yang lainnya, itu 3 kali berulang-ulang menkhatamkan tafsiran ayat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Setelah tamat diulang lagi, Itu 3 kali. Tidak pernah berhenti. Ini bukan hafalan, tetapi ini tentang penafsirannya. Tentang penafsiran maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, kandungannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahatha ala kitabillah wa raghaba bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguhlah, lalu beliau menunjukkan tsumma qal wa ahlu baiti, disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dan terhadap ahli baitku. Apa maksudnya terhadap ahli baitku? Kata Nabi, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan Nabi mengucapkannya salatan, 3 kali Nabi ucapkan bahwasanya dan terhadap ahli baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Dan ini disebutkan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Husain berkata, siapakah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Zaid, bukankah istri-istri Nabi SAW itu termasuk ahli bait? Zaid radhiyallahu anhu menjawab, ya, istri-istri Nabi itu termasuk ahli bait Nabi SAW, akan tetapi ahli baitnya adalah orang-orang yang haram menerima sedekah setelahnya. Jadi kalau berangkat dari hal tersebut, maka ada beberapa riwayat yang apabila kita baca seluruhnya,
kesimpulannya bahwasanya yang dikatakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya ini disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan Qadi Iyad bahwasanya mereka adalah Bani Hashim. Itu secara keseluruhan Bani Hashim. Dan yang termasuk dalam kategori ahli bait itu adalah rinciannya sebagai berikut. Pertama, keluarga Ali bin Abi Thalib mencakup sendiri, yaitu istri beliau Fatimah binti Rasulullah SAW, kemudian Hasan dan Husain serta anak cucunya. Itu ahli bait. Kemudian keluarga Aqil, masih saudara dari Ali, sepupu Nabi SAW, Aqil bin Abi Thalib, yaitu mencakup Aqil sendiri dan anaknya yaitu Muslim bin Aqil serta anak cucunya. Kemudian keluarga Ja'far At-Tayyarah yang telah kita pelajari apa di sini ya? Enggak ya, di Sahih Muslim, di Riyadhus Shalihin ya, tentang perang Mu'tah di sini atau di mana ya? Pernah ya. Jadi Ja'far At-Tayyarah yang pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, dan itu pertama kali berjumpa dengan Nabi SAW setelah perang Khaybar. Dan Nabi waktu itu tidak tahu apa yang dibahagiakannya, kata Nabi SAW. Ada dua kebahagiaan yang aku rasakan sekarang ini, kata Nabi SAW. Bahagia ketika menang ketika perang Khaybar, dan bahagia ketika berjumpa dengan sepupunya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Karena beliau awalnya hijrah ke Habasyah, dan beliau lah yang menjelaskan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan surah Maryam. Kemudian anak-anak beliau adalah Abdullah, Aus dan Muhammad. Kemudian keluarga Abbas bin Abdul Muttalib mencakup pamannya sendiri yaitu Abbas dan 10 putranya. Jadi 10 putranya Abdullah, Abdurrahman, Kutham, Al-Harith, Ma'bad, Kathir, Aus, Tamam, dan putri-putri beliau juga termasuk di dalamnya. Kemudian keluarga Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu mencakup Hamzah sendiri dan 3 orang anaknya, yaitu Ya'la, Imarah dan Umamah, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Itu semuanya adalah ahlul bait. Sementara Syiah yang mengaku hanya yang pertama tadi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan ke bawahnya. Sementara Ahlus Sunnah itu secara umum adalah Bani Hashim. Itu Bani Hashim. Apakah sama Ahlus Sunnah dengan Syiah? Tentunya tidak. Mereka hanya membatasi itu. Hanya membatasi selain dari yang mereka anggap Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain dan anak cucunya, selain dari itu tidak Ahlul Bait bagi mereka. Itu yang pertama. Kemudian mereka mengkafirkan sahabat. Jangankan untuk mengkafirkan, mencelanya saja termasuk kemunafikan. Hanya beberapa sahabat yang ada yang tahu, Zubair, siapa lagi? Ada beberapa sahabat yang tidak dikafirkannya, itu Salman Al-Farisi. Hanya beberapa sahabat itu tidak sampai hitungan jari yang mereka tidak kafirkan. Selebihnya mereka kafirkan. Jadi ini adalah bantahan sebagaimana di dalam kitab Minhajus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah Rafidhah bahwasanya hanya menganggap keluarga Ali, Fatimah dan Hasan dan Husain dan anak cucunya yang hanya ahli bait. Ini adalah pendapat yang keliru, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang beliau jelaskan di kitabnya Minhajus Sunnah. Kemudian apabila kita menghayati, mengetahui dan kita mentadabburi Al-Quran, kita perhatikan ayat-ayat tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, terutama di dalam surah Al-Ahzab, itu yang paling banyak tentang istri-istri Nabi SAW, maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu termasuk dari ahlul bait.
dari Ahlul Bait. Adapun kalau di sini disebutkan sahabat, sahabat kita telah mempelajarinya. Secara umum sahabat adalah orang sebagaimana pendefinisi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya An-Nukat, bahwasanya yang disebutkan sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW lalu wafat dalam keadaan beriman. Adapun yang berjumpa dengan Nabi lalu dia kafir, wafat dalam keadaan kekafiran, maka itu tidak dikatakan sahabat. Meskipun pernah murtad lalu kembali ke Islam, wafat dalam keadaan Islam, itu masih dikatakan dengan kategori sahabat. Meskipun sekali berjumpa sesaat, itu masih dikatakan sahabat. Nah, itu definisi sahabat. Dan kita telah mengetahui dari yang paling mulianya, dan sahabat itu kalau jumlahnya berapa, itu di Haji Wada itu lebih 100.000 yang ikut Haji Wada bersama Nabi. 100.000 menurut satu riwayat sejarah, dan 114 menurut ahli sejarah yang lainnya. Itu lautan manusia, samudra manusia yang menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW. Itu seluruhnya sahabat, belum yang tidak ikut lagi. Nah, jadi banyak sahabat itu. Dan sahabat itu memiliki, ada yang diutamakan, ada yang tidak. Seperti Khulafaur Rasyidin, atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga, As-Sabiqun Al-Awwalun, kemudian yang pertama kali hijrah, yang ikut perang Badar, apalagi yang ikut Baitur Ridwan di perjanjian Hudaybiyah, kemudian yang Islam sebelum Fatu Makkah, dan seterusnya. Itu berbeda-beda tingkatannya, karena mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang langsung disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Dan alhamdulillah Khulafaur Rasyidin telah kita bahas. Kemudian orang yang 10 sahabat, 6 berikutnya alhamdulillah telah kita bahas juga, tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau diulang masih ingat nih. 4 itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. 5, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu yang apa, istri Fatimah binti Abi Bakar ya. 7, Talha bin Ubaidillah. 8, Abdurrahman bin Auf. 9, satu lagi, satu ini yang susah nih biasanya. Biasanya kalau Bikri tengoknya matan. Yang belum disebutkan. Sudah tadi itu. Said bin Zaid sudah. Sa'ad bin Waqqas sudah. Satu lagi. Tengoknya matan. Zubair bin Awam. Dilihat dulu matannya baru apa. Ahsantum jami'an barakallahu fikum. Nah, itu kan namanya, bayangkan sudah mendapatkan jaminan surga, tetapi ibadahnya tidak berkurang sedikit pun, malah bertambah. Kalau Abu Imran dapat kartu dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, ada santai-santai berkuda kan. Sibuk dengan kurma kan. Ini kartu, kalah kartu program Indonesia kan, kartu surga. Akan tetapi mereka yang dijamin masuk surga itu tidak berkurang ibadahnya, malahan bertambah semangat. Baik. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, secara ringkas saja kita akan berkenalan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW menikahinya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan umurnya sebagaimana kita ketahui 40 tahun, adapun Nabi SAW itu 25 tahun. Dan Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha tidak melakukan poligami.
Jadi Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah tidak melakukan poligami. Ini disinggung lagi ini. Siapa tahu si Mas. Ya, kemudian di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang memberikan keturunan adalah hanya Khadijah saja yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lainnya itu tidak ada keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang budak, Maria Al-Qibtiyah, yang ada putranya bernama Ibrahim dan itu meninggal di waktu kecil juga. Kemudian di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha banyak sekali keutamaannya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau paling cemburu kecuali kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Tidak pernah berjumpa tapi cemburu. Nabi SAW menyembelih kambing, Nabi akan bagi-bagikan terhadap teman-teman Khadijah, kerabat Khadijah. Siapa nak cemburu? Bahkan Nabi pernah di depan Nabi pernah disebutkan kecemburuan itu. Lalu Nabi memuji Khadijah radhiyallahu anha. Dia begini, dia begini. Ketika orang mengingkari, Khadijah beriman. Ketika orang menahan hartanya, Khadijah memberinya. Ketika yang lainnya, dengan Khadijah aku diberikan keturunan, kata Nabi. Banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Langsung dijawab kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak sekali keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kita sebutkan diantaranya bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha itu Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengirimkan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Allah kirim salam melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam tersebut kepada istrinya, kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha. Karena ketika sama beliau Nabi tidak melakukan poligami. Bayangkan betapa seluruh kebutuhan Nabi SAW tentang wanita itu terpenuhi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ata Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Jadi Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah." Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atatka wa ma'aha ina'i fi idamu au ta'amun au syarab. Jadi Khadijah telah menuju kepadamu seraya membawa lauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya athaqa faqara'a 'alaiha salam min rabbiha azza wajal. Masyaallah. Apabila dia telah datang sampai kepadamu, maka sampaikanlah padanya salam dari Rabbnya dan dari diriku. Lalu wabashiruha bibaitin fil jannah min qasab, ditambah min qasab lagi, dan berilah kabar gembira padanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari qasab. Qasab itu dari perak. La dajaba fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan, suara keras-keras di rumahnya tersebut di surga, dan di dalamnya tidak ada pula rasa lelah. Kemudian keutamaan azan. Belum. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti dan membuat Rasulullah SAW marah. Bayangkan sosok istri yang mulia. Itu makanya Nabi tidak poligami. Tidak pernah menyakiti dan membuat Nabi SAW marah. Rasulullah tidak pernah menghardik, mencela dan memboikotnya. Sementara 9 istrinya pernah diboikot oleh Nabi selama 1 bulan. Ditinggalkannya semuanya oleh Nabi selama 1 bulan. Ke-9-9-nya. Kemudian beliau radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dari umat ini. Lalu kalau kita perhatikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha seorang istri, dari pengorbanannya, dari dia menenangkan Nabi SAW. Ketika wahyu pertama Jibril datang, gemetaran Nabi SAW pulang dengan ketakutan. Pertama kali melihat Jibril ketika itu, dengan tergesa-gesa, rasa takut, zalumuni, selimuti aku. Dan sikapnya yang tenang. Tidak ada. Kalau zaman sekarang kita pulang dengan misalnya terluka, lecet kaki, ada apa bang? Udah cemas istri kita.
Ya masih ada cemas ya, karena sayangnya itu mas. Ada apa mas? Kok mas gini ya? Tapi Khadijah enggak, selimuti aku, langsung diselimuti. Dan setelah bangun sadar ini nih, dibayangkan menenangkan Nabi. Disebutkan Nabi, bukan Robmu tidak akan menyia-nyiakanmu, kata Aisyah. Sesungguhnya engkau yang orang menjalin silaturahmi, orang yang memberikan makan, orang yang begini, orang disebutkan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada azan atau tidak? Atau salawat itu? Belum. Jadi masih banyak keutamaan, kita singkat saja. Kedua, Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Quraisyiyah radhiyallahu anha. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, Nabi SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Quraisyiyah. Ketika Saudah sudah tua, jadi beliau ketika tua, Rasulullah SAW ingin mentalaknya, ingin menceraikannya. Akan tetapi Saudah radhiyallahu anha memberikan hari jatahnya, hari bagiannya untuk mabit Nabi SAW, yang dia hari jatah tersebut itu diberikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi SAW, Rasulullah SAW mengurungkan niatnya untuk mentalaknya. Nah, jadi pintar juga dia, karena kan kondisi sudah tua, ya istilahnya ada keinginan Nabi untuk tidak menggaulinya lagi, menceraikannya. Akan tetapi dia mengambil jalan agar tetap menjadi istri Nabi SAW. Harinya seharusnya bersama Nabi SAW diberikannya, dihibahkannya kepada madunya, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya sih mas semangatnya. Poligami gitu ya. Enggak mas. Siapa tahu sih mas sudah enggak diam-diam karena ini merupakan salah satu keutamaan Saudah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha memberikan bagiannya kepada orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, dan sebagai bukti cintanya Saudah kepada Rasulullah SAW, serta mengutamakan kedudukan Aisyah. Jadi beliau pun tahu kedudukan kondisi kondisi Aisyah di mata Nabi SAW, kedudukannya. Saudah memahaminya. Terkadang Nabi SAW memberikan bagian ghanimah kepada istri yang lain, sedangkan Saudah tidak. Masya Allah, beliau SAW beri bagian, akan tetapi beliau radhiyallahu anha dengan hal itu semua, beliau radhiyallahu anha lebih mementingkan ridho Rasulullah. Semoga Allah. Jadi terkadang tidak dapat juga bagian dia dengan ghanimah, tetapi tidak itu yang dituntutnya. Yang penting dia dekat Nabi SAW. Yang penting statusnya masih istri Nabi SAW. Jadi yang beliau pentingkan adalah ridho Rasulullah SAW. Jadi semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi Saudah binti Zam'ah adalah beliau meninggal di akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masya Allah, itu pengorbanan. Jadi itu cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu tidak harus memiliki, mengorbankan perasaan, sebagaimana Saudah mengorbankan perasaannya, harinya untuk madunya, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah azan, ini jelas. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan berkenalan dengan ibu kita. Maksudnya ibu kita, ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anhum ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kemudian ini berdasar urutan. Jadi yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Saudah, itu setelah wafatnya paman Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, dan istri beliau Khadijah. Lalu yang ketiga yang Nabi nikahi setelahnya yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW menikahi itu ketika 2 tahun sebelum hijrah, sebelum peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan ahli sejarah 3 tahun sebelum hijrah, akan tetapi belum dikauli oleh Nabi SAW, karena ketika itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Setelah di tahun pertama hijrah di Madinah baru itu digauli oleh Nabi SAW dalam usia 9 tahun. Di sini kebanyakan orang-orang yang benci terhadap Islam mengambil kesempatan. Tengok anak kecil digauli oleh orang kakek tua katanya. Ini adalah suatu ungkapan yang mereka tidak memahami. Sementara ada ulama yang menulis buku tentang hikmah-hikmah Nabi menikahi para istrinya, itu disebutkan. Kenapa Nabi menikahi ini, kenapa ini nikah ini. Seperti ada suatu kaum seperti Bani Mustalik dinikahi agar kaumnya itu beriman semuanya. Ada yang seperti itu Nabi menikahinya. Adapun Ummul Mukminin radhiyallahu anha disebutkan salah satu hikmahnya Nabi menikahinya yaitu tentang kecerdasannya, ilmunya. Karena dari beliaulah nanti ilmu tentang di dalam rumah tangga Nabi SAW itu berkembang. Itu salah satu hikmahnya. Adapun ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Akan tetapi orang-orang yang benci terhadap agama ini mengambil celah ini dan menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kemauan Nabi SAW, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi fulanah. Jadi bukan untuk kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tanda kutip yang orang-orang orientalis mengatakan hawa nafsu dan seterusnya. Budak nafsu dan seterusnya. Jadi amat buruklah apa yang telah mereka ucapkan, yang mereka tuliskan di dalam tinta-tinta lembaran buku-buku mereka, ucapan-ucapan mereka yang kotor. Jangankan mereka yang disinggung, mereka tidak beriman terhadap Allah, tidak itu. Jadi tidak boleh kita jadikan acuan ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi ini ada disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, urituki fil manami marataini ara annaki fi sarqatin fi jarir wa yaqul hadhil maratuka fakshifu anha fa idza hiya anti fa aqulu in yakah hadza min indillah yumdi. Tahukah kamu, kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha di kemudian harinya, bahwasanya engkau sudah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak 2 kali. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sudah diperlihatkan dalam mimpi Nabi SAW itu sebanyak 2 kali. Dan mimpi Nabi itu hak.
Seperti mana Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih anaknya, disembelih anaknya. Mimpi Nabi itu hak, wahyu. Jadi ketika itu aku melihat seorang laki datang membawa dengan berbalut sepotong kain sutra. Kemudian laki-laki itu berkata, ini adalah istrimu, maka singkaplah hijabnya. Ternyata ketika Nabi menyingkapnya, itu adalah Aisyah. 2 kali mimpi seperti ini. Lalu kata Nabi di bagian akhir hadis itu, jika ini memang dari Allah, maka pasti dia akan menjalankannya. Ternyata itu memang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga banyak keistimewaannya. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala Amr bin As itu bertanya kepada Nabi SAW, ayyun nas ahaba ilaik qala Aisyah. Jadi Amr bin As pernah bertanya, siapakah ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Lalu Nabi jawab Aisyah. Faqultu, kata Amr lagi bertanya, minar rijal. Itu kan dari perempuan, minar rijal, dari laki-laki. Lalu kata Nabi SAW menjawab, abuha, yaitu bapaknya, maksudnya Abu Bakar. Qultu thumma man qala thumma Umar bin Khattab fa'adda rijala. Kemudian siapa lagi? Setelah itu adalah Umar bin Khattab. Di antara keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi gadis kecuali hanya Aisyah. Seluruhnya adalah janda. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, seandainya engkau mampir di sebuah lembah yang berisi sebuah pohon yang sebagian buahnya telah dimakan dan sebuah pohon yang buahnya belum dimakan sama sekali, maka di manakah kamu akan melepaskan mengikatkan ontamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada pohon yang belum dijamah. Maksudnya adalah Rasulullah tidak pernah menikahi gadis selain dirinya. Kemudian di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah belum pernah wahyu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berada dalam selimut bersama istrinya, melainkan itu bersama Aisyah. Jadi belum pernah di dalam rumah tangga Nabi, dalam rumah Nabi turun Jibril untuk memberikan wahyu kecuali itu ketika berselimut dengan Aisyah. Ya Umma Salamah, la tu'zini fi Aisyah fa inna wallahi ma nazala alaihi wahyi wa anna fi lihafi imraati min kunna ghairiha. Wahai Ummu Salamah, jangan kamu menyakitiku pada diri Aisyah, karena demi Allah tidak pernah wahyu turun kepadaku di saat aku berada di dalam selimut salah seorang di antara kalian selain dengan Aisyah. Lalu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya, Allah Azza wa Jalla membersihkannya dari tuduhan fitnah keji ketika dilontarkan oleh orang munafik yang kita ketahui itu kisahnya hadis ifki, berita bohong yang ketika Nabi SAW dalam suatu safar membawa Aisyah radhiyallahu anha pakai sedekup yang digotong itu. Ketika istirahat, Aisyah keluar dari sekedupnya, apa sedekup namanya itu? Apa yang dibawa tandu itu? Tandu ya. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu anha masih ramping, belum gemuk, jadi tidak terasa ada atau tidaknya. Tetapi akhirnya itu ketinggalan. Tertidurlah Aisyah radhiyallahu anha karena dia mencari perhiasan dari saudarinya Asma yang dipinjamnya. Itu tidak nampak. Akhirnya sudah jauh perjalanan, tertidurlah. Yang terakhir datang adalah Safwan bin Mu'attal, lalu dilihat, lalu istirja'nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dalam perjalanan pulang, kita ringkas saja, orang-orang munafik menjadikan ini adalah tuduhan keji, terjadinya perzinaan antara dua orang ini. Dan itu lama sampai sekian hari, 1 bulan atau berapa, 50 hari. Maka turunlah dalam surah An-Nur mulai dari ayat 11 sampai ayat 22 atau ayat 21 ya, yang Allah menurunkan ayatnya untuk mensucikan Ummul Mukminin
radhiyallahu anha. Turun ayat untuk mensucikan beliau. Bayangkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau yang paling paham agama, masalah fikih di antara sahabiah. Beliau yang paling paham. Sebagaimana tadi yang kita singgung, tulisan ada ulama menuliskan hikmah-hikmah Nabi memperhatikan para ummahatul mukminin. Dan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW meninggal di rumahnya, dan itu pada hari giliran Aisyah, dan Nabi pun meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan air liur Aisyah bertemu dengan air liur Nabi. Maksudnya ketika itu Nabi mau bersiwak, lalu siwak itu dilunakkan oleh Aisyah, dan yang setelah itu diberikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersiwak. Baik. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha berumur 18 tahun. Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 Hijriah, itu dimakamkan di pekuburan Baqi'. Sebelum meninggal, beliau radhiyallahu anha sempat berusaha agar disalatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama berpendapat tentang masalah siapakah yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah. Mana yang lebih utama? Ada yang mengatakan Khadijah lebih utama. Bayangkan ketika dengan Khadijah Nabi tidak poligami. Ada yang mengatakan Aisyah. Banyak riwayat yang menjelaskan. Bahkan keutamaan Khadijah di riwayat yang lain dibandingkan wanita yang lainnya bagaikan makanan tepung sarit itu. Sebuah bubur yang menjadi makanan lezat. Begitu Nabi mengatakan keutamaan Aisyah. Di antara laki-laki banyak yang utama. Adapun di antara wanita, lalu Nabi menyebutkan Aisyah istrinya Fir'aun, kemudian Maryam ibunya Isa, dan Nabi juga menyebutkan Aisyah, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lainnya sebagaimana makanan makanan tepung sarit kalau tidak salah, sebuah bubur yang enak ada dicampur daging, dan itu makanan yang lezat ketika itu. Kata ulama, mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah? Di antaranya ada yang berpendapat Aisyah yang lebih utama, dan ada sebagian yang berpendapat Khadijah yang lebih utama, dan ada yang memilih diam, tidak menjawab. Mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah? Diam saja. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, saya bertanya kepada guru kami, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah menanyakan tentang ini. Beliau rahimahullah menjawab, masing-masing dari mereka berdua memiliki keutamaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Khadijah radhiyallahu anha memiliki pengaruh kuat di awal-awal Islam. Beliaulah yang menghibur, menguatkan dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau radhiyallahu anhu mendapat ghurratul Islam, cahaya di akhirat. Beliau radhiyallahu anhu bersabar menanggung derita demi membela Allah azza wajalla dan Rasulnya. Pertolongan beliau radhiyallahu anha untuk Rasulullah datang tepat pada waktu yang sangat dibutuhkan. Bantuan dan pertolongan yang beliau berikan tidak dimiliki oleh selainnya. Itu tentang Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun Aisyah radhiyallahu anhu, pengaruh beliau pada akhir-akhir Islam. Di antara keutamanya adalah tentang at-tafaqquh fid din, pemahaman agama, memahami ilmu agama, menyampaikan ilmu tersebut kepada umat, dan orang-orang mukmin banyak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah beliau radhiyallahu anhu sampaikan, dan ini tidak dimiliki oleh selainnya. Inilah ucapan beliau rahimahullah taala yang telah ditanyakan oleh muridnya sendiri Ibnu Qayyim. Jadi Khadijah itu utamanya di awal-awal Islam, adapun Aisyah di akhir-akhir Islam. Ada pernah mendengar yang lainnya, ketika Nabi SAW masih beristrikan Khadijah, tentunya Khadijah yang paling dicintai. Akan tetapi setelah itu Khadijah wafat, dan Nabi pun menikah dengan selebih istrinya, dan yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab
radhiyallahu anha pada tahun ketiga Hijriah. Berarti itu ketika terjadi perang, sebelum terjadinya perang Uhud. Perang Uhud itu di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud. Perang Uhud. Adapun di tahun kedua Hijriah itu perang Badar. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Hafsah pernah menjadi istri Khunais bin Khuzafah. Jadi itu suami pertamanya, yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-27 atau ke-28 Hijriah. Adapun cara Umar istilahnya, dan ini hukum kalau kita belajar fikih munakahat, fikih pernikahan, bahwasanya boleh perempuan itu menawarkan dirinya. Dan inilah yang dilakukan Umar ketika putrinya menjanda, meninggal suaminya, lalu dia mendatangi sahabat-sahabatnya. Pertama Abu Bakar didatangi, ditawarkannya Hafsah. Abu Bakar diam saja. Kemudian didatangi Utsman pun diam saja. Lihat, perhatikan bagaimana para sahabat menjaga rahasia Rasulullah SAW. Lalu akhirnya dipinanglah Hafsah oleh Nabi SAW. Lalu di kemudian hari, lalu disampaikanlah oleh Abu Bakar, aku melihat keadaan wajahmu ketika engkau menawarkan putrimu Hafsah, dan ketika itu aku diam. Aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah telah pernah menyebut nama Hafsah. Dan kenapa tidak dikatakan oleh Abu Bakar? Tidak Umar, karena Nabi telah menyebut Hafsah. Tidak, tetapi menjaga rahasia Nabi SAW. Kalau kita sekarang diumbar rahasia, baru rapat mau mendirikan yayasan, si fulan akan mendirikan yayasan padahal belum jadi. Menjaga rahasia, ini pelajaran. Seperti itu juga Umar. Jadi itu makanya aku diam saja, karena Nabi pernah menyebut nama Hafsah. Kemudian yang kelima, ini antara Aisyah dan Hafsah itu bersekutu. Jadi ada blok-bloknya antara istri Nabi SAW. Hafsah dengan Aisyah itu sering bersekutu. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris Al-Qasiyah radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengannya. Jadi Zainab meninggal dunia setelah hidup bersama Rasulullah 2 bulan. Cuman 2 bulan. Zainab radhiyallahu anha dijuluki Ummul Masakin, ibunda kaum miskin, karena beliau radhiyallahu anha seorang memberi makan kepada orang miskin. Jadi hanya 2 bulan menjadi istri Nabi SAW. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang keenam Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW menikahi dengan Ummu Salamah itu, nama beliau Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Quraisyah Al-Makhzumiyah. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang terakhir meninggal dunia. Beliau radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah. Beliau radhiyallahu anha dikuburkan di pekuburan Baqi', dan Nabi SAW menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Di antara keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW, sedangkan Ummu Salamah sedang ada bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril. Jadi Ummu Salamah pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa salah satu seorang sahabat, menjelma tapi, yaitu sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, seorang yang berparas ganteng. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Utsman, beliau berkata, aku dikabari bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara di samping beliau sallallahu alaihi wasallam ada Ummu Salamah. Beliau berkata, kemudian Jibril alaihissalam mulai berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah, siapakah dia? Jadi lalu jadi Ummu Salamah melihat malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril menjelma salah seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi ini pernah di zaman Umar itu diasingkan karena terlalu ganteng, membuat fitnah para wanita. Konon istilahnya ini riwayatnya sahih atau tidak, dan dia pun disuruh untuk menutup wajahnya karena wanita terfitnah dengan kegantengannya. Wallahu taala alam. Adapun kita mengetahui Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah, itu adalah saudara persesusuan Nabi SAW. Jadi diantaranya saudara persesusuan Nabi SAW Abu Salamah. Siapa lagi? Hamzah. Siapa lagi?
putri-putri dari yang saudari susuannya siapa yang menyusukan Halimah Sa'diyah. Itu anak-anaknya semuanya saudara persusuan Nabi SAW. Kemudian Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu saudara persusuan Nabi SAW dengan Suhaibah atau dengan yang lainnya, Ummu Aiman. Itu ibu persusuan Nabi SAW. Dan Abu Salamah itu adalah orang yang pertama hijrah dan keutamaannya banyak. Ketika Abu Salamah wafat, maka Ummu Salamah beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu menyambung ucapan Nabi, Allahumma ajir fi musibati wa akhliful khairan minhu. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala terhadap musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada yang lebih baik pada Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Maka beliau tetap mengucapkan itu dengan keimanan karena Nabi yang mengajarkan. Itu hadis Nabi SAW. Setelah habis masa iddahnya, maka beliau dilamar oleh Nabi SAW. Ternyata memang orang yang lebih baik dari Abu Salamah dan paling baik seluruh dunia ini, yaitu Nabi SAW yang melamarnya. Kemudian yang ketujuh, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy dari Bani Asad bin Khuzaimah. Zainab radhiyallahu anha merupakan anak dari bibi Rasulullah, yaitu Amimah bintu Abdul Muttalib. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab itu menjadi istri Zaid bin Harithah. Kan tadi Fikri sering Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah maula Nabi SAW, anak angkat Nabi SAW. Bahkan sebelumnya pernah dinisbahkan ke nama Nabi, Zaid bin Muhammad. Tapi turun ayat yang tidak boleh menisbahkan bukan anak kita ke nama kita. Jadi beliau adalah salah seorang budak Nabi. Setelah Zaid menceraikan Zainab, maka Allah langsung menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Sebenarnya sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, cuman Nabi ketika itu masih malu. Karena apa? Karena tidak mungkin bekas istri anak dinikahi. Karena masih jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu biasa mengangkat anak yang menisbahkan ke anaknya, ke namanya Zaid bin Muhammad. Tapi akhirnya memang turun ayat baru jadi Zaid bin Harithah. Akan tetapi masih malu Nabi SAW. Karena kemaluan Nabi SAW, maksudnya rasa malu Nabi SAW tersebut, maaf tadi karena rasa malu Nabi SAW tadi, maka turunlah ayat yang Allah langsung menikahkan dari langit, yang dari atas langit ke-7. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawajna kaha, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengannya. Jadi dan ini pula yang dibanggakan oleh Zainab ketika bertengkar dengan para madunya. Kata Zainab binti Jahsy, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit ke-7. ada pula kelebihannya. Beliau meninggal di tahun 20 Hijriah dan dimakamkan di Kuburan Baqi'. Jadi Zainab adalah istri Nabi SAW yang paling awal meninggal dunia setelah Rasulullah SAW wafat. Yang paling cepat diantara menyusulku adalah paling panjang tangannya. Jadi hadisnya seperti ini. Kata Nabi SAW, yang paling cepat menyusul Nabi SAW diantara istrinya adalah yang atwalakunna yada, yang paling panjang tangannya. Kalau panjang tangan, kalau bahasa kita suka mencuri. Akan tetapi kalau orang Arab, panjang tangan maksudnya suka memberi. Berbeda orang Syapu. Hati-hati, jo Syapu itu panjang tangan berarti mencuri. Sementara orang Arab panjang tangan suka memberi, dermawan. Jadi Zainab ini memang suka memberi, yang paling panjang tangannya dan yang paling banyak bersedekah. Kemudian yang ke-8, Juwairiyah bin Al-Haris bin Abi Dirar radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bin Al-Haris bin Abi Dirar Al-Mustalik. Ini Bani Mustalik tadi, Mustalikiyah. Dia merupakan tawanan perang Bani Mustalik. Tadi tawan perang kan. Dan dia masuk dalam bagian ghanimah Said bin Qais radhiyallahu anhu.
Thabit bin Qais radhiyallahu anhu membebaskannya dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang. Rasulullah SAW melunasinya lalu menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah, dan beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 56. Di antara keutamaan Juwairiyah keutamaannya adalah kaum muslim membebaskan status 100 budak dan tawanan yang memiliki hubungan dengan keluarga Juwairiyah. Jadi seluruhnya yang Bani Mustalik itu tawanan perang, dan itu lebih 100 jumlahnya kaumnya, dan itu dibebaskan karena Nabi SAW menikah dengannya, dan semuanya mereka masuk Islam. Nah, ini yang disinggung tadi, Juwairiyah. Jadi ketika Nabi SAW menikahinya dan para sahabat yang mendapat jatah-jatah budak-budak itu apakah engkau menjadikan besan Nabi SAW budak? Tidak, karena itu kita bebaskan saja. Tidak mungkin besan Nabi SAW menjadi budak atau ipar-ipar atau yang lainnya. Jadi ini merupakan salah satu keberkahan Juwairiyah untuk kaumnya, untuk Bani Mustalik. Kemudian yang ke-9, Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan bin Sakhar bin Harab radhiyallahu anha. Kemudian beliau SAW menikahi Ummu Habibah yang bernama itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa nama Ummu Habibah dia adalah Hindun. Tidak, namanya yang apa itu adalah Ramlah, yang paling kuat riwayatnya. Rasulullah SAW menikahinya saat beliau sedang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi Raja Najasyi memberikan kepadanya 400 dinar sebagai mahar dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau dibawa dari Habasyah menuju Rasulullah SAW Madinah. Ummu Habibah meninggal dunia di masa kepemimpinan saudara kandungnya sendiri dalam masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ada kisah-kisah yang menarik, diantaranya yaitu ketika Abu Sufyan datang ke Madinah, waktu itu belum memeluk agama Islam dan ingin duduk di tikar yang Nabi SAW duduk di tikar itu, dilarangnya. Bapak, enggak boleh. Lalu digulungnya tikar itu. Ada apa? Ini tikar ini Nabi SAW yang duduk. Sementara engkau kafir, najis, enggak boleh duduk di situ. Masya Allah. Begitulah Ramlah binti Abi Sufyan Ummu Habibah. Ada suatu riwayat yang dari beliau yang itu kalau kita mempelajari tentang sholat sunat rawatib itu dari beliau yang 12 rakaat itu kita mendapatkan istana apa rumah ya? Istana apa rumah? Yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat istana di surga itu riwayatnya dari Ummu Habibah. Lalu kata Ummu Habibah ketika meriwayatkan itu mengajarkan kepada muridnya ya, generasi tabi'in atau yang lainnya sahabat itu, kata Ummu Habibah, setelah saya mendengar dari Rasulullah SAW saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Lalu generasi tabi'in yang mendengar dari Ummu Habibah mengatakan, setelah saya mengetahui ini saya tidak pernah meninggalkannya 12 rakaat ini. Lalu murid-muridnya sampai yang menulisnya. Itu semua. Setelah saya mengetahui ini saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat rawatib, salat sunat rawatib tersebut yang mengiringi salat fardu. Kemudian yang ke-10, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Ini dinikahi oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau ini adalah keutamaannya Sofiyah adalah suaminya seorang nabi, bapaknya seorang nabi, dan pamannya seorang nabi. Suaminya adalah Nabi SAW, bapaknya adalah Nabi Musa karena keturunan Bani Israel, dan pamannya nabi yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dia memiliki bapak seorang nabi, paman seorang nabi, dan suami seorang nabi. Dan awalnya beliau memiliki kebencian dengan Nabi SAW. Ayahnya Akhtab bin Huyai, kemudian suaminya dan seterusnya itu meninggal semuanya, mati dalam peperangan melawan pasukan kaum muslimin, dan banyak kerabatnya yang meninggal. Tidak ada yang paling dibenci selain Nabi SAW. Tetapi begitulah Nabi SAW. Nabi sering meminta maaf kepadanya. Lalu Nabi Nabi adalah orang laki-laki yang bisa romantis dan seterusnya. Bahkan keromantisan Nabi dengan Sofiyah adalah agak berbadan pendek, tubuhnya pendek. Lalu ketika naik kendaraan, Nabi menjadikan pahanya untuk menjadi tangganya untuk naik ke kendaraan. Dijadikannya pahanya oleh Nabi SAW. Kalau kita pakai mobil sekarang kan misalnya dibukakan pintunya kan, lalu ditutup lagi. Oh, romantis sekali. Kenapa dibukakan? Karena dia tidak bisa ditutup dari dalam.
dari luar dibukakan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu Sofiyah. Dan akhirnya kata Sofiyah, tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia ini melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, benci berubah jadi cinta. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering minta maaf dan seterusnya. Dan pernah Aisyah radhiyallahu anha itu mengejek, macam bukan mengejek. Ketika Sofiyah berlalu, Sofiyah datang lalu berlalu, kata Aisyah dengan isyarat. Tadi ada wanita yang maksudnya yang pendek dengan isyarat. Lalu kata Nabi, seandainya kalimatmu itu dibuang kepada lautan, maka ikan di lautan akan mati. Itu termasuk ghibah rupanya. Isyarat. Jadi isyarat-isyarat seperti itu termasuk ghibah. Taib. Siapa tadi setelah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab? Kemudian yang ke-11 Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Beliau radhiyallahu anha adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Nabi menikahi beliau pada tahun ke-7 Hijriah setelah umrah qada. Umrah qada, Nabi melakukan umrah itu 4 kali. Umrah yang pertama itu tidak jadi. Itu terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Nabi sampai Hudaybiyah nak masuk Mekah. Tetapi Nabi ketika itu tetap bertahalul. Kemudian tahun ke-7 umrahul qada. Kemudian tahun ke-8 setelah Fatu Mekah itu Nabi umrah, kemudian baru di Haji Wada, umrah Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah. Dan semua umrah Nabi SAW itu di bulan Zulqa'dah. Beliau meninggal di masa Muawiyah. Adapun satu, yaitu itu bukan statusnya istri tapi budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Sedikit lagi kita tambahkan supaya selesai pembahasan ini. Adapun anak-anak Nabi SAW, yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim merupakan anak pertama Nabi SAW bersama Khadijah radhiyallahu anhu. Al-Qasim juga kan merupakan kunyah Nabi SAW. Jadi Nabi kunyahnya Abul Qasim. Al-Qasim lahir sebelum Rasulullah menerima wahyu untuk menjadi Rasul, dan beliau wafat di usia masih belia sekitar 2 tahun. Kemudian anak Nabi SAW yang kedua Zainab, putrinya. Zainab merupakan anak kedua Rasulullah SAW bersama Khadijah. Jadi 6 anak Nabi SAW itu bersama Khadijah. Beliau merupakan anak perempuan pertama yang lahir sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul pada tahun 23 sebelum hijrah. Zainab menikah dengan sepupunya yaitu Abul As bin Al-Rabi'. Zainab masuk Islam bersama dengan ibunya Khadijah radhiyallahu anha, memeluk agama Islam. Tetapi suaminya Zainab tetap pada khulal. Jadi kalau tentang cinta Zainab dengan Abul As itu cinta yang memilukan. Bahkan Abul As sempat menjadi tawanan perang, sehingga Zainab memberikan untuk mengganti tawanannya, membayar tawanan dengan kalung yang pernah diberikan Khadijah. Ketika Nabi SAW melihat kalung tersebut, Nabi bersedih, karena itu adalah kalung Khadijah yang ketika Zainab menikah itu hadiah dari Khadijah. Lalu melihat kondisi Nabi seperti sedih itu, maka para sahabat, apakah engkau ingin membebaskannya wahai Rasulullah? Akhirnya dibebaskan Abul As. Dan akhirnya Abul As itu pindah ke Madinah, masuk Islam, dan meninggal pula. Jadi hanya sebentar kebersamaannya di dalam Islam. Adapun cucunya yaitu Umamah. Dan masalah Umamah ini ada sebuah hadis kalau kita belajar fikih. Ada yang bertanya masalah hukum fikih yaitu tentang Nabi SAW menggendong cucunya yang bernama Umamah ini. Ketika Nabi sujud, Nabi taruh di samping, lalu Nabi sujud. Ketika Nabi ingin bangkit, diambilnya cucunya. Ini Umamah yang digendong oleh Nabi ketika salat. Maka pada pembahasan imamah, kita mengetahui orang Arab pakai imamah. Apa hukumnya membenarkan imamah? Kan itu. Lalu dijawab dengan masalah imamah tidak seberat Umamah. Bayangkan Umamah, Nabi mengambilnya lalu menaruhnya di lantai sujud. Setelah mau bangkit dari sujud, Nabi berdiri, diambilnya cucunya lagi, digendongnya lagi. Berarti kalau sekedar membereskan imamah itu tidak masalah. Itu lebih ringan daripada
eh, gerakan Nabi dibandingkan memindahkan cucunya yang bernama Umamah. Jadi itu anak dari Zainab binti Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ruqayyah. Ruqayyah merupakan anak ketiga dari Nabi SAW dengan Khadijah. Ruqayyah lahir 20 tahun 20 sebelum hijrah. Ruqayyah awalnya dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab. Akan tetapi setelah Nabi diutus, disuruh oleh Abu Lahab menceraikan Ruqayyah. Dan akhirnya Ruqayyah bercerai dan Nabi SAW menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dengan Ruqayyah ikut hijrah pertama ke Habasyah. Dan setelah perlakuan orang-orang Mekah buruk, Ruqayyah melahirkan anak, jadi namanya Abdullah. Itu makanya kunyah Utsman bin Affan ditukar. Awalnya Abu Ammar. Jadi Utsman itu awalnya kunyahnya Abu Ammar. Setelah menikah dengan Ruqayyah, ada namanya Abdullah anaknya, maka dia kunyahnya Abu Abdillah. Setelah hijrah itu di Habasyah lahirnya. Dan setelah kembali tidak lama pun mereka pun hijrah ke Madinah. Abdullah anak Ruqayyah wafat tidak lama setelah hijrah menuju Madinah. Ia wafat pada usia 6 tahun. Setelah anaknya wafat, Ruqayyah pun jatuh sakit. Itu waktu dia sakit itu terjadilah peristiwa perang Badar. Dan Utsman tidak ikut perang Badar karena diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga istrinya, putri Nabi sendiri. Dan ketika perang Badar berlangsung, Ruqayyah wafat. Yang keempat, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum merupakan anak keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Ummu Kulsum lahir tahun 19 sebelum hijrah. Seperti kakaknya, Ummu Kulsum awalnya dinikahkan dengan anak Abu Lahab. Yang tadi Utaibah, yang tadi Utbah, yang ini Utaibah, adik dari Utbah bin Abu Lahab yang kemudian mereka bercerai. Lalu Ummu Kulsum dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Utsman bin Affan, yang kita ketahui gelarnya Zunnurain, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi SAW. Ummu Kulsum pun menjadi anak kedua Nabi yang dinikahkan dengan Utsman. Ummu Kulsum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Jadi beliau wafat tanpa meninggalkan keturunan. Jadi beliau wafat itu di tahun ke-9 Hijriah, setelah perang Tabuk. Perang Tabuk di bulan sebelum perang Tabuk. Perang Tabuk di bulan Rajab Sya'ban. Berarti Sya'ban setelah perang Tabuk. Saat perang Tabuk malahan. Yang kelima, Fatimah. Fatimah merupakan anak kelima Nabi SAW bersama Khadijah dan merupakan anak perempuan terakhir Nabi SAW. Fatimah lahir 18, berarti 1 tahun ya, 23, 20, 19, 18. 1 tahun. Fatimah dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib, dan kita telah pelajari maharnya baju perang Ali bin Abi Thalib. Fatimah dikaruniai 4 orang anak, Al-Hasan, Al-Husain, kemudian 2 putri Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah merupakan putri Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi, yang merupakan salah satu wanita terbaik. Rasulullah SAW pernah bersabda, Afdalun nisa'al jannah Khadijah binti Khawalid. Jadi sebaik-baik wanita penghuni surga itu adalah Khadijah, wa Fatimah bintu Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad, wa Maryam bintu Imran, wal Asiyah binti Muzahim imra'a Fir'aun, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Fatimah radhiyallahu anha hidup dan menyaksikan Rasulullah SAW wafat. Lalu Fatimah pun wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Fatimah wafat pada 11 Hijriah pada bulan Ramadan. Beliau dikuburkan di Baqiyah. Jadi salah satu yang selain seluruhnya Nabi SAW melihat anak-anaknya wafat, kecuali Fatimah. Adapun Fatimah itu selang beberapa bulan baru menyusul Nabi SAW, dan beliau adalah pemimpin wanita surga, Fatimah. Kemudian yang keenam adalah Abdullah. Abdullah adalah anak terakhir dari Rasulullah dari pernikahan beliau dengan Khadijah. Abdullah lahir setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Abdullah diberi julukan Abdullah Thayyib, baik, dan Tahir, suci, murni, dikarenakan beliau lahir setelah nubuwah. Abdullah wafat ketika ia masih kecil. Kemudian ada namanya Ibrahim. Ibrahim itu adalah anak yang lahir dengan Maria Al-Qibtiyah pada tahun ke-8 Hijriah.
Jadi Ibrahim itu umurnya sekitar 18 bulan. Sehingga ketika itu Nabi menguburnya menangis. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, anta tabki, engkau menangis?" Kata Nabi SAW, "Innal ainin tadm'a," sesungguhnya mata itu mengeluarkan air mata, wal qalbu yahzan, dan hati itu bersedih, wala naqul illa ma yarda rabbuna, dan tidak ada yang keluar dari lisan ini kecuali yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Rabb kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim sungguh sangat menyedihkan, kata Nabi SAW. Nah, jadi itulah anak-anak Nabi SAW, yang 6 dari Khadijah, adapun yang 1 dari seorang budak. Dari ketujuh anak Nabi SAW itu 8 cucu, antara lain 5 diantaranya dari Fatimah dengan Ali, yaitu Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulthum dan Zainab. Tadi 4 katanya, di sini Muhsin tidak disebutnya, yang tadi ya. Tadi 4 katanya, yang di sini 5 katanya. Lalu 2 dari Zainab, Ali dan Umamah. Tadi katanya cuma Umamah, ada Ali rupanya. Dan cucu yang ke-8 adalah Abdullah, putranya Ruqayyah yang berpasangan dengan Utsman bin Affan. Kenapa Hasan dan Husain saja yang kita ketahui? Karena Hasan dan Husain itu yang lebih lama hidupnya dibandingkan yang lain-lainnya. Tadi Umamah waktu kecil dah meninggal, Abdullah waktu kecil dah meninggal. Adapun Hasan dan Husain sempat menikah, bahkan Hasan sempat menjadi salah seorang khalifah. Jadi Muhsin, Ali, Abdullah itu masa kecil, dan seluruhnya. Adapun Hasan dan Husain yang sempat besar. Bahkan Hasan itu meninggal pada tahun 50 Hijriah, pada usia 47 tahun. Begitu juga Husain itu meninggal pada usia 57 tahun, dan itu beliau wafat pada tragedi Karbala. Itu sedikit mengenai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang cicit-cicitnya tentu lebih banyak lagi, Zainal Abidin dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh membicarakan keburukan tentang sahabat, tentang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, anak-anak keturunannya. Dan ahlul bait secara umum adalah Bani Hasim, dan jangan seperti orang Syiah yang hanya menganggap Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya saja yang ahlul bait. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan, dan ini agak panjang pembahasannya karena kita berkenalan dengan Ummul Mukminin. 11 Ummul Mukminin ditambah 1 orang budak tadi, Maria Al-Qibtiyah. Dan sungguh aneh orang-orang yang beriman tidak mengenal ibunya, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman, tetapi tidak kenal dengan ibunya. Bagaimana kenal dengan ajaran ini? Dengan ibunya sendiri tidak kenal. Coba kita ulang lagi, siapa saja ibu kita? Kita kan orang beriman, insya Allah. Ibu-ibu orang beriman, siapa saja? Khadijah, baik. Khadijah, urutan lah, tadi urutan dia. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, siapa lagi? Anda urutan lah, boleh lah. Itu baru 4 urutan. Zainab ada 2 tadi kan, Zainab binti Jahsy dan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Juwairiyah, baru 7. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Siapa lagi? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maria Al-Qibtiyah, 11 itu ya. Itu dia satu orang budak. Dan yang meninggal sebelum Nabi ke hijrah yang hanya sebentar itu yaitu dengan Khadijah. Dan siapa yang tadi? Zainab binti Khuzaimah. Binti Khuzaimah hanya 2 bulan menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah ilmu pengetahuan kita. Tentunya yang kita harapkan menambah iman kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat, tentang Ahlul Bait Nabi SAW, dan tidak mencelanya, bahkan memuji mereka dan mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum ajmain. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.